Saudara, firman Tuhan kali ini akan terambil dari Mazmur ke-42. Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan 6. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Itulah peribahasa yang tepat yang saya akan kenakan pada diri seorang ibu, yang kisahnya akan saya ceritakan kepada saudara. Saudara, dulu suaminya adalah seorang pengusaha, mereka hidup bahagia dan berkecukupan. Satu kali suaminya mendapat panggilan dari Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Lalu semuanya ditinggalkan, usahanya berhenti, saudara. Ia masuk sekolah tinggi teologi sebagai mahasiswa baru. 4 tahun dia belajar teologi di sana, akhirnya selesai. Dan dia diutus melayani sebuah gereja kecil. Saudara yang dikasihi Tuhan, income mereka merosot dengan tajam. Itu bukan disebabkan karena suami istri ini sangat royal hidupnya. Jauh dari kata royal, saudara. Tetapi karena kedua orang ini mempunyai hati yang begitu penuh dengan belas kasihan. Tidak tega kalau ada jemaat yang kekurangan. Saudara, pada satu pagi sang suami pergi keluar kota untuk pelayanan. 3 jam kemudian, saudara, sang istri mendapat kabar kalau suaminya mengalami kecelakaan. Tertabrak sebuah bis yang besar yang berlari dengan begitu cepatnya. Dan ironisnya, saudara, orang berkata bahwa suaminya meninggal dunia ketika sedang menolong korban tabrak lari dari motor yang begitu cepatnya. Oh saudara yang dikasihi Tuhan, matilah seketika sang suami. Saudara, pada waktu penguburan selesai, sang istri masih berdiri dengan tegar. Dia masih punya keyakinan bahwa Allah punya rencana di dalam kehidupannya. Karena itu ia menerimanya dengan tabah. Saudara, beberapa bulan setelah suaminya meninggal, putrinya yang paling besar, seorang pengusaha importir barang-barang rumah tangga, mendapat masalah, saudara. Ia ditipu oleh teman bisnisnya habis-habisan. Sampai dia harus jual rumah untuk membayar hutang-hutangnya yang begitu banyak. Oh saudara, melihat hal seperti itu, sedihlah hati sang ibu. Belum lagi cekcok rumah tangga di dalam putrinya ini, dalam rumah tangga putrinya. Akhirnya berujung pada perceraian putrinya. Hancur hati sang ibu ini. Tetapi dia harus menunjukkan ketegaran, mempunyai iman bahwa Tuhan punya rencana. Saudara yang dikasihi Tuhan, namun rupanya kesusahan belum berhenti mengikuti hidup sang ibu pendeta ini. Satu hari dia mendapati putranya sedang menggigil di kamar belajarnya. Saudara, ketika dia menemukan itu, dia terkejut sekali. Sakit apa putranya? Cepat-cepat dia bawa ke rumah sakit, saudara. Dan pada waktu dokter memeriksanya, dokter berkata bahwa putra dari ibu ini sedang sakau berat. Ternyata putranya adalah pecandu narkoba kelas berat. Padahal saat itu putranya sedang skripsi, saudara, di akhir-akhir studinya. Oh saudara, hati ibu mana yang tidak hancur melihat nasib putranya seperti ini.
Tapi demi putranya dia menjual rumah yang satu-satunya diwariskan oleh sang suami. Demi anaknya bisa direhabilitasi, saudara. 6 bulan di panti rehabilitasi, biaya yang keluar begitu banyaknya, saudara. Tapi sang ibu tabah, dia jalani satu persatu. Dia kembali menata hidup putranya agar putranya bisa diselamatkan dan punya masa depan yang baik dan cemerlang. Saudara, 6 bulan kemudian keluarlah sang putra dan karena sudah dinyatakan sembuh. Tapi yang mengejutkan, sebulan kemudian sang putra ditangkap polisi dengan tuduhan pengedar narkoba. Kemudian pengadilan memutuskan 3 tahun penjara. Oh saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang memukul hati dan iman sang ibu pendeta ini. Belum lagi keadaan ekonominya morat-marit, hidup makin susah. Belum lagi saudara-saudaranya yang non-Kristen menuduh dia bahwa dia itu bodoh dan tidak berhikmat. Membiarkan suaminya untuk menutup perusahaan menjadi pendeta malah. Sekarang semua kocar-kacir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jiwanya semakin tertekan. Penyakit ginjalnya yang dia derita sejak remaja mulai kambuh lagi, saudara. Sampai akhir-akhirnya mencapai puncaknya. Dia gagal ginjal dan harus cuci darah seminggu sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ranjang rumah sakit tengah malam itu, tangisnya pecah. Ia menjerit-jerit memanggil nama suaminya, bukan nama Tuhan. Dia sudah terlalu kecewa kepada Tuhan. Dia sudah tidak percaya kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan itu mampu untuk menghindari segala sesuatu bencana yang bisa terjadi di dalam kehidupannya. Tuhan mampu, tapi Tuhan tidak melakukannya. Dia menjerit memanggil nama suaminya, bukan nama Tuhan. Saudara-saudara, hanya satu pertanyaan yang diajukan kepada Tuhan. Di manakah engkau Tuhan? Di manakah engkau Tuhan? Saudara, di ranjang rumah sakit, dia menangis. Di ranjang rumah sakit malam itu, dia bertanya kepada Tuhan. Namun dia tidak mendapati jawaban apapun dari Tuhan. Selain yang dia dengar suara tangisannya sampai subuh dini hari. Saudara, apa yang dialami oleh ibu pendeta itu merupakan kenyataan hidup. Yang bisa dialami oleh siapa saja. Oleh engkau dan juga oleh saya. Pernahkah saudara merasa ditinggalkan Tuhan justru saat-saat saudara memerlukannya? Pernahkah engkau merasa Tuhan absen dalam hidupmu justru pada saat-saat engkau memerlukan bantuannya? Pernahkah doamu tidak dijawab justru pada saat-saat mendesak engkau membutuhkan pertolongannya? Sampai engkau menjerit dan aku menjerit, di manakah engkau Allahku? Saudara, seorang penggubah lagu yang bernama James Bignon mengungkapkan dengan sangat menyentuh dalam lagunya yang berjudul Answer Me. Di sini saudara, dia menulis lirik-lirik yang menyatakan kehilangan kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan tapi Tuhan tidak menjawab. Mari kita dengarkan video lagu ini saudara. Dan rasakan kepedihan daripada James Bignon ketika bertanya, di mana engkau Tuhan? Jawablah aku. Answer me, sweet Jesus.
I need you Lord. Saudara-saudara, pemazmur yang menulis Mazmur 42 ini bersama dengan orang-orang sebangsanya, orang Israel, juga mengalami absennya Tuhan dalam kehidupan mereka. Di dalam kesulitan-kesulitan mereka membutuhkan Tuhan, tapi Tuhan tidak nampak sama sekali. Saudara, melalui lirik-lirik yang memilukan hati, Pemazmur 42 ini melukiskan perasaan ingin sekali bertemu dengan Tuhan. Ini tergambar dari Mazmur ratapan yang dia tulis, saudara. Saudara, besar kemungkinan orang-orang Israel bersama sang pemazmur saat itu ada di tanah pembuangan kerajaan Babel. Mereka termasuk orang-orang yang ditawan di sana. Bertahun-tahun mereka hidup di dalam ketertekanan. Bertahun-tahun mereka berseru kepada Allah. Tapi bertahun-tahun Allah dia membisu. Bahkan tidak menampakkan sedikit pun kehadirannya di tengah-tengah sang umat. Seolah-olah umat itu telah ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara, bayangkan kerinduan orang Israel. Kerinduan pemazmur untuk bertemu dengan Tuhan. Lalu sang pemazmur melukiskannya dengan kata pertama. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Saudara, kebanyakan pelukis ketika mengambil objek rusa sebagai objek lukisannya, pasti melukis untuk memanjakan mata orang-orang yang melihat lukisannya. Seekor rusa yang ditaruh di sebuah hutan, rerumputan yang hijau, daun-daun yang rimbun, itu sering kali kita lihat, bukan? Tapi berbeda dengan yang dimaksud oleh Pemazmur 42. Seekor rusa bukan yang ada di hutan rimba yang penuh dengan dedaunan yang hijau, rumput yang hijau. Tapi berjalan di tengah-tengah hutan yang kering kerontang karena kemarau panjang. Tidak ada rumput yang hijau, tidak ada bunyi burung yang berkicau, kecuali tanah-tanah kering yang terpetak-petak karena kerontang yang begitu luar biasa membakar daripada hutan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam imajinasi saya, rusa itu berjalan menyeret-nyeret tubuhnya bukan dengan santai, tetapi dengan kepayahan, menahan haus yang sudah berhari-hari ditahannya, yang membakar tenggorokan dan seluruh jaringan tubuhnya. Yang dia butuhkan cuma satu, air. Dia tahu barangkali inilah akhir daripada kehidupannya, berjuang untuk mencari sungai yang jernih. Dia rindu sungai yang jernih. Setiap kali dia berteriak, air. Saudara, itulah yang mau digambarkan oleh sang pemazmur, keadaan jiwa dia dan orang Israel. Mereka rindu untuk bertemu dengan Allah. Saudara, ratapan kerinduan akan Allah diungkapkan oleh pemazmur lebih jauh dengan berkata, jiwaku haus kepada Allah. Kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah. Saudara, sekarang sekarat jiwa daripada pemazmur dibandingkan dengan Allah yang hidup, pribadi yang menjadi sumber kehidupan dari segala makhluk di dunia ini, termasuk kehidupan pemazmur dan bangsanya Israel. Tanpa Allah, dia menggambarkan mereka akan binasa. Saudara, di tengah-tengah keadaan seperti itu, ia bertanya kepada Tuhan, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara, kata bilakah, kapankah? Ini menunjukkan saudara untuk waktu yang sudah begitu lama kerinduan ini ada. Kapan Tuhan? Kapan Tuhan kau menunjukkan dirimu? Kapan Tuhan pertolonganmu tiba? Kapan Tuhan kami mengalami kebebasan dan pembebasan? Kapan Tuhan? Kapan? Sekarang saudara lihat tidak ada nada klaim di sana. Yang ada adalah memohon kepada Tuhan dengan menangis. Lalu pemazmur melanjutkan lirik-lirik mazmurnya dengan memohon belas kasihan. Di ayat keempat dikatakan demikian. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Saudara, di dalam pembuangan
Di dalam keterjajahan, tidak heran orang-orang Israel mendapat penghinaan dari orang-orang Babel. Barangkali juga di dalam kepercayaan mereka. Yang mengherankan orang Babel, saudara, orang Israel sudah dikalahkan, itu berarti Allah mereka atau dewa mereka kalah kuat dengan dewa orang-orang Babel. Tapi kok masih mau menanti-nanti Tuhan? Ketika orang Israel, ketika pemazmur coba beriman kepada Allah Yahweh, mereka ditertawakan dan diejek. Di mana Allahmu? Oh saudara, ini menyakitkan sekali. Karena orang Israel, karena pemazmur tahu Allah Yahweh itu Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa. Mereka menjerit dan berkata, Tuhan bertindaklah. Tapi Allah tidak bertindak apa-apa. Cemoohan orang-orang Babel menghancurkan hati mereka, saudara. Bagai anak ayam kehilangan induknya. Mereka mencari-cari perlindungan, tapi Tuhan tidak nampak sedikit pun. Karena itu pemazmur mengatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Sepanjang hari ia berduka, dirundung kesedihan. Celakanya Allah pergi entah kemana. Saudara, kita bisa memiliki perasaan yang sama dengan pemazmur. Mengalami kepahitan terhadap Allah. Karena ketika kita mengalami persoalan, beliau tidak peduli. Beliau tidak hadir. Di dalam hati kita ada kemarahan. Di dalam hati kita ada kekecewaan, ada kejengkelan, kefrustrasian terhadap beliau. Tapi barangkali kita tidak berani mengungkapkannya dalam doa-doa kita dengan terus terang. Terlebih menceritakan kepada rohaniwan. Barangkali kita dianggap tidak sopan, tidak pantas. Saudara, saya pikir mengungkapkan kekecewaan kita kepada Tuhan itu wajar saja. Tidak dilarang. Kita bisa mengungkapkan perasaan kita, termasuk perasaan kecewa, jengkel, frustrasi pada Allah dengan bebas kepada Tuhan. Tidak dilarang. Kenapa saya katakan demikian? Bukankah hal yang sama dibuat oleh Daud? Bukan hal yang sama diungkapkan oleh Ayub. Bukan hal yang sama juga diungkapkan oleh Yesus Kristus ketika dia di kayu salib. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, Allah panjang sabar, pengasih dan penyayang. Saya percaya saudara-saudara dia bisa merasakan keterpurukan kita. Dia bisa merasakan frustrasi kita. Dia merasakan kesedihan dan kesepian kita. Dia merasakan. Bukan satu yang pantang berdoa kepada Tuhan dan mengungkapkan kekecewaan kita kepada beliau. Sama, pemazmur juga melakukannya, bukan? Berapa lama lagi Tuhan, berapa lama lagi? Bilakah kami bisa melihat Engkau? Diungkapkan dengan terus terang. Namun jangan cuma meratap di dalam kesedihan, di dalam kemarahan, di dalam kejengkelan. Pada waktu iman kita mencapai titik nadir, tertinggal di sana. Jangan sampai demikian. Pemazmur memang mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan, tapi dia tidak berhenti sampai di sana. Setelah dia tunjukkan iman yang berada di dalam titik nadir, dia kemudian berbalik, saudara. Seperti engsel sekarang berputar naik ke atas. Dia mengubah nada ratapan itu menjadi nada genderang kemenangan. Inilah yang luar biasa dari Mazmur 42 ini. Saudara, setelah sekian lama pemazmur membiarkan jiwanya terpuruk, merasa mengasihani diri, ia memutuskan untuk tidak lagi berlama-lama dalam keadaan demikian. Dia mengarahkan matanya, pandangannya, imannya ke depan. Dan dia melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Dia beriman di dalam kegelapan bahwa ada Allah di sana. Karena itu dia berkata begini, saudara. Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Apa maksudnya? Saudara, bagaimana caranya pemazmur dari keadaan iman yang terpuruk berubah? Seperti seorang yang penuh kemenangan
mengganti nada ritmenya dengan nada genderang kemenangan, gimana caranya? Saudara, apa yang diperbuat pemazmur menakjubkan. Dia mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu kehidupannya. Saudara, karena itu dia berkata, inilah yang hendak ku ingat. Bagaimana aku dulu berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur. Saudara, rupanya pemazmur Bani Korah ini adalah seorang pemimpin pujian atau WL di zaman sekarang. Tiap kali ada festival di Bait Allah, Yerusalem, saudara, di Bukit Sion, disitulah putra dari Bani Korah ini, saudara, anak dari Bani Korah memimpin orang-orang Israel naik ke bukit menuju Bait Allah di sana. Seolah-olah dia berlomba dengan kepadatan manusia. Ribuan manusia yang ingin masuk ke Bait Allah, ingin menyembah Allah di sana. Dia yang memimpin, dia tidak ingin kalah, saudara. Dia ada di depan, dia memimpin barisan untuk memuji-muji Tuhan. Lalu di Bait Allah itu, siapa yang ada, saudara? Jelas dalam iman Israel ada Allah di sana. Di ruang maha suci yang sedang menunggu umat Israel datang. Bersekutu, memuji dan menyembah dia. Oh, mereka kenal Allah itu Allah yang baik. Bapak yang sabar. Bapak yang rindu anak-anaknya datang. Seperti seorang bapak rindu anak-anaknya datang pulang kampung. Untuk bercengkerama, untuk bersekutu. Saudara-saudara, dia mengenal Bapa itu seperti itu. Tuhan itu seperti itu. Bukan Tuhan yang lari, bukan Tuhan yang meninggalkan, bukan Tuhan yang tidak bertanggung jawab dan tidak peduli akan nasib umatnya. Tidak. Dia mau mengingat album foto kenangan bersama dengan Allah. Sekarang dia memikirkan kembali memori tentang Tuhan. Tuhan tidak demikian. Dia Tuhan yang baik bagi anak-anaknya. Dia Bapa yang penuh kasih sayang dan punya perhatian. Saudara, mengingat masa-masa manis bersama Tuhan penting bagi pemazmur. Penting bagi Israel. Penting pula bagi engkau dan saya. Khususnya pada saat-saat kita mengalami musibah. Mengalami kesulitan hidup. Hari depan yang menakutkan. Penting kembali untuk membuka foto album kenangan bersama dengan Tuhan. Di situ kita disadarkan lagi. Apa yang telah Tuhan buat di dalam hidup kita. Realitas yang pernah kita alami. Pengalaman-pengalaman bersama dengan Allah. Ini kembali untuk mengingatkan kita. Dia Allah yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara, saya punya foto album kenangan yang pertama sejak saya lahir baru. Saya baru menjadi seorang Kristen di umur 20. Satu kali saudara setelah dibaptis, kira-kira sebulan setelah dibaptis, saya menempuh ujian negara. Saat itu saya kursus tata buku. Saudara, ketika di tengah jalan, motor yang saya kendarai itu mogok. Saya start sekian lama, tidak mau hidup mesinnya. Saudara, keadaan kota Jakarta saat itu juga sudah panas. Apalagi pakai jaket, saudara. Sudah lepek penuh dengan peluh keringat. Saya lihat jam saya tinggal sekian puluh menit. Tidak mungkin saya bisa tidak terlambat kalau saya mendorong motor saya yang masih keadaan mati. Kalau saya titipkan, saudara, motor saya pada orang tidak dikenal, mungkin hilang. Jadi di tengah-tengah kebingungan, saya duduk di trotoar, saya pandang motor saya, apa yang saya harus lakukan? Saudara, dalam keadaan begitu, ada satu suara di kepala saya. Kamu kan sudah jadi orang Kristen. Katanya Allahmu Bapa yang Maha Kuasa. Ayo doa. Aduh saudara, saya tahu. Allah itu Bapa yang Maha Kuasa. Saya tahu dia pencipta alam semesta. Tapi apa urusannya dengan motor saya yang begitu sepele? Tapi karena tidak punya jalan lain, saya baru lahir baru, saya tidak terlalu mengenal Tuhan itu. Diam-diam saya tutup mata saya masih duduk di trotoar.
Lalu saya mulai berdoa dalam hati. Tuhan, motor saya mogok Tuhan. Saya harus ujian. 15 menit lagi harus sampai di sana. Mau gak Tuhan betulin motor saya? Aduh saudara, sungguh saya agak ragu doa seperti itu. Bagaimana mungkin sih Tuhan ikut campur dengan urusan motor? Saudara-saudara, tapi setelah berdoa saya bilang amin. Saya harus mencoba, bukan? Kalau enggak saya enggak ngerti doa saya dikabulkan enggak. Saya mulai menghampiri motor saya dan menstanternya. Saudara, di starter pertama motor itu langsung hidup. Saya pegang gasnya, saya tahan di sana, saya naiki, langsung saya masuk gigi 1 dan pergi cepat-cepat. Sampai di tempat ujian, saya tidak terlambat on time. Aduh saudara, saya heran sekali. Barangkali ada di antara kita berkata, Bapak sudah starter, lalu Bapak duduk di trotoar, ya mesinnya udah dingin Pak. Ketika dingin Bapak starter ya hidup lagi. Mungkin juga. Tapi buat saya enggak begitu logikanya. Logikanya adalah motor itu hidup setelah saya berdoa. Ada tangan Tuhan di sana. Oh saudara, saya cepat-cepat capture momen itu. Saya capture, lalu saya pulang, saya masukkan foto album kenangan. Saya tulis judul di bawahnya, Tuhan itu baik sampai mau menjadi montir motor saya. Saudara, setiap kali saya melihat foto album kenangan yang pertama setelah lahir baru, air mata saya ingin turun. Saat hidup saya mengalami kesulitan, saya ingat foto album kenangan itu. Dan saya tidak bisa sangkal bahwa dia baik. Sekarang sudah 40-an tahun saya mengikut Tuhan. Foto album kenangan saya tebel saudara. Naruhnya juga susah tempatnya di mana. Untung sekarang musim teknologi digital. Jadi tinggal di zip saudara, masuk di file-file sana, singkat sekali. Tapi yang menarik ketika tiap kali membuka foto album kenangan bersama dengan Tuhan. Ada banyak cerita di sana. Ada banyak momentum, ada banyak event di sana. Cuma satu beritanya tetap sama. Allah itu baik bagiku. Saudara, saya ingin mengisahkan foto album kenangan saya. Jarang saya menceritakan ini. Tapi saya ingin menceritakan untuk memperlihatkan saudara betapa baiknya Bapa bagi saya. Pasti juga baik bagi engkau. Agar ketika melihat foto album kenangan ini, engkau tidak berkata Tuhan itu jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya lahir dari keluarga tidak Kristen. Ayah saya seorang polisi, kami tinggal di asrama polisi. Mama papa melahirkan 5 anak pria semua. Nah, ini foto pertama saya, saudara. Ketika saya masih kecil, saya tidak tahu saudara ini di pantai mana, Binaria atau Celincing. Bayi yang botak itu namanya Beni Solihin. Nah, saudara yang di sebelah ada pria itu bukan yang di pria itu bukan ayah saya. Itu adalah om, yang paling pinggir kiri itu mama saya. Saya duga papa saya mengambil foto itu. Nah saudara, ketika saya melihat gambar ini, saya tersenyum. Tidak ada seorang pun yang menyangka si botak itu akan jadi apa kelak. Ketika orang menganggap dia cuma bocah, yang tidak tahu arah hidupnya kemana, Allah sudah membentuk dia by design untuk menjadi alat kemuliaannya. Saudara, selama bocah itu menjadi bayi, balita, Allah memelihara tanpa seorang pun yang memahami bagaimana pemeliharaan Allah. Termasuk si bayi botak itu. Tapi tangan Allah yang telah merajut di kandungan ibunya. Tangan Allah itu juga yang menata kehidupannya. Nah, ini foto remaja saya, saudara. Ini satu-satunya foto remaja yang masih tertinggal. Sebetulnya ini foto dari rapot, saudara.
Karena keluarga kami tidak punya tustel atau kamera. Keluarga sederhana. Keluarga seorang polisi yang berpangkat rendah. Inilah kehidupannya. Nah ini saudara, saya mulai memasuki masa pemuda. Saudara lihat ini, jangan tertawa ya. Agak menghina saya. Nah saudara, foto pemuda ini saya ambil ketika saya berusia kira-kira 15 tahun. Justru saya dikeluarkan dari sekolah saudara. Karena caturulan pertama saya rapotnya birunya cuma 2. Menggambar dan olahraga. Saya diberhentikan, saya dikeluarkan. Sejak itu hidup saya lontang-lantung, keluar malam pulang pagi. Siapa yang bisa menerka bahwa kehidupan remaja yang rusak ini kelak ditangkap oleh Tuhan, dikasihi Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Orang tua saya tidak akan pernah percaya, kakak adik saya tidak akan pernah percaya, bahkan saya pun tidak percaya. Tapi Tuhan itu baik. Diselamatkan aku, orang berdosa yang kotor. Orang berdosa yang tidak layak. Diselamatkan oleh darah anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Ditebus dan dikasihi, dan yang lebih heran dipakai menjadi alat kemuliaannya. Usia 30 saya meninggalkan pekerjaan saya saudara. Bersama dengan keluarga saya datang ke Malang menjadi mahasiswa seminari Alkitab Asia Tenggara. Anak saya yang kedua lahir di kota Malang. Oh saudara, betapa Tuhan mengasihi kami dan kami tidak pernah kekurangan. Saya tidak pernah tahu akan jadi apa esok kelak saya dalam pelayanan. Cita-cita saya cuma jadi hamba Tuhan. Siapapun jiwa yang Tuhan beri kami akan layani. Itu hati yang ada. Tidak lebih, tidak kurang. Saudara, setelah selesai dari Malang, saya pelayanan di kota Bandung 5 tahun. Saya diminta menjadi dosen seminari Alkitab Asia Tenggara. Gak pernah kepikir sama sekali. 5 tahun di seminari Alkitab Asia Tenggara, saya diutus belajar ke Calvin Theological Seminary di Amerika. Saudara, saat telah membiayai kami begitu mahalnya. Sampai kalau saya hitung-hitung pada saat itu, 1 bulan uang yang dikirim itu 6 kali gaji dosen saat. Betapa beratnya saat. Tapi saudara tahukah apa yang saat keluarkan bagi kami itu benar-benar minim. Hidup harus irit betul-betul. Tapi kami tidak mau bilang pada saat. Karena betul-betul tidak enak, 6 kali gaji rekan-rekan. Bagaimana caranya saudara? Saya harus mencari pekerjaan. Saya rindu untuk menjadi penjaga library. Kerjanya enak, cuma ngecap-ngecap buku saudara. Lalu gajinya lebih besar per hour. Tapi apa yang saya minta tidak dikabulkan Tuhan. Tuhan mengabulkan dengan cara yang ajaib, yang tak terselami. Apa itu saudara? Saya diterima di bagian cleaning service, membersihkan toilet. Ini bukan saya iseng-iseng memoto sendiri, saudara, tidak. Kebetulan ada teman yang punya tustel lalu memotonya. Ini satu-satunya kenangan kami. Oh saudara, apakah saya merasa dihina oleh Tuhan? Tidak sama sekali. Tiap kali melihat foto ini saya akan menangis. Karena begitu baiknya Tuhan, jalannya tak terselami. Dia memberikan aku bukan pekerjaan yang baik, yang mewah secara gaji, yang cukupan. Tidak, dia memberikan aku cleaning service. Sehari 4 jam saya bekerja. Untung istri dan anak-anak berkata, "Papa, kami bantu." Sehingga kalau keroyokan membersihkan WC, toilet, vacuum cleaner, saudara, karpet-karpet di sana. 4 jam tinggal jadi 1 jam. Kadang-kadang yang make adalah teman-temanku. Kadang-kadang tidak semua teman manis, pakai WC sembarangan, luber kemana-mana, kotor kemana-mana. Oh saudara, tidak apa-apa. Tuhan membentuk saya untuk melihat kasih setia tangannya tak pernah. Dia meninggalkan aku. Saudara, hari ini kalau saya ke airport, saya ke mall, saya melihat orang yang membersihkan WC. Ada rasa hormat. Aku tahu aku pernah di tempat itu. Bahkan kadang-kala saya mengeluarkan dompet saya untuk memberi tips kepada mereka. Oh saudara, bukan perendahan yang Tuhan berikan kepada aku, tapi satu penghormatan. Dia mengingatkan lagi kasih setianya tak pernah meninggalkan aku di segala keadaan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, ini gambar yang terakhir. Saya heran saya diberikan oleh Tuhan bukan cuma untuk menjadi dosen para mahasiswa teologi, tetapi juga satu keistimewaan untuk mendidik para hamba Tuhan di Indonesia dalam bidang preaching, berkhotbah. Saya tidak pernah punya cita apa-apa jadi hamba Tuhan. Ketika saya masuk sekolah tinggi teologi, tujuan saya seperti yang saya katakan, saya ingin menjadi pelayan Tuhan. Apapun. Saya tidak pernah bermimpi untuk punya ini, punya itu, jadi ini, jadi itu. Tapi Tuhan menempatkan saya untuk melatih para hamba Tuhan. Satu tempat terhormat yang saya sangat-sangat cintai, kasihi pekerjaan ini. Bukan untuk kebanggaannya, tapi sumbangsi di dalamnya begitu besar. Oh saudara, ini foto album kenanganku. Sebagian masih terus terjadi setiap hari. Bagaimana aku di tengah-tengah kesulitan bisa menyangkal Tuhan bahwa Dia kejam, bahwa Dia Allah yang meninggalkan aku. Tidak bisa. Foto album kenangan ini menjadi buktinya. Bukankah hidup saudara juga penuh dengan foto album kenangan? Buka kembali saudara. Engkau berada pada rasa frustrasi, marah, jengkel pada Tuhan yang membiarkan engkau seolah-olah tenggelam di dalam masalahmu sendiri saja. Tidak, engkau tidak sendiri. Aku tidak omong kosong, buka foto album kenanganmu. Maka tidak ada satu pun kalimat yang cocok kecuali untuk mengatakan, Dia baik dan Dia tetap baik. Oh saudara, itulah yang terjadi pada pemazmur. Ketika dia mengingat lagi foto album kenangannya, dia kembali semangat. Dia kembali percaya kepada Tuhan. Dia kembali beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Lalu apa yang terjadi pada pemazmur? Dia mulai menegur jiwanya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Selama ini dia terombang-ambing pada jiwanya. Terlalu bermain dengan perasaan, kesulitan, rasa cengeng diri sendiri. Dia melupakan Tuhan sebagai Allah yang dia kenal dengan baik. Ketika pengenalannya kembali, ketika memorinya kembali, ketika imannya kembali, dia menegur jiwanya. Mengapa engkau gelisah? Mengapa kau tertekan, hai jiwaku, di dalam diriku? Lalu dia memproklamirkan kepada jiwanya, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Oh saudara, ini genderang kemenangan dari pemazmur. Keterpurukan iman tidak membuat dia berhenti sampai di sana. Ketika dia menyadari Allah tidak demikian, yang terbukti dari foto album kenangan di dalam kehidupannya dan bangsanya, dia berseru lagi kepada Allah, pengharapanku, Engkau adalah Allahku dan penolongku. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dikatakan oleh pemazmur kepada engkau dan saya. Di dalam keadaan seperti apapun, yang nampak tidak ada harapan, yang nampak keterpurukan, yang nampak begitu berat dan menyesakkan dada, dan di dalam keadaan apapun yang kau rasakan Allah meninggalkan engkau, Dia tidak pernah meninggalkanmu. Katakan pada jiwamu, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan, mengapa engkau gelisah dalam diriku? Aku akan berharap lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kembalilah berharap kepada Tuhan. Bunyikan genderang kemenangan. Melangkah lagi bersama dengan Dia. Kita anak-anak yang disayangi Tuhan dan tak pernah ditinggalkan. Kalaupun untuk sementara kita merasakan Allah absen, Dia tetap ada. Dia tetap ada. Dia tetap memegang tanganmu dan tanganku. Tepat pada waktunya, engkau akan memotret apa yang Allah perbuat. Dan kau akan memasukkan satu foto lagi ke album kenanganmu. Dan kau akan menulis judul di bawahnya. Allah itu baik. Dia tak pernah sekali-kali pun meninggalkan aku. Amin. Jiwa kami memang letih dan lesu. Jiwa kami meradang. Jiwa kami lemah. Jiwa kami meratap kepadamu. Tapi foto album kenangan bersama dengan engkau merupakan realitas yang tidak bisa dihapus. Ada banyak momen-momen dalam hidup kami yang telah engkau tunjukkan bahwa engkau Allah yang mengasihi kami.
Dan kami melihat kembali itu. Sedari kami dirajut di dalam kandungan ibu kami, selagi kami menjadi bayi, balita, kanak-kanak, remaja, pemuda sampai hari ini, ada banyak perbuatan Tuhan yang kami alami. Mengapakah kami harus gentar ketika kami mengalami kesulitan hidup sekarang ini? Kami punya Engkau Tuhan. Kami punya Engkau. Bapa yang tahu kebutuhan kami. Bapa yang mengasihi kami lebih besar daripada apapun. Sampai Engkau mengorbankan anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus, bagi kami. Ya Bapa, kalau Tuhan Yesus anakmu yang begitu Engkau kasih, Kau korbankan bagi kami, masakan kami meragukan kasih-Mu soal makan, minum, perumahan, pakaian, tentang hari esok? Kalau Engkau memelihara burung-burung pipit yang tidak berharga itu, bunga bakung yang sekarang ada besok dibuang di dalam perapian yang menyala-nyala, masakan kami yang telah ditebus dianggap sepi? Ya Tuhan, bangunkan kembali lagi jiwa kami. Biar kami ingin bersorak-sorai kepadamu, sumber pengharapan kami, Allahku dan penolongku. Terima kasih Bapa, kekuatan datang dari firman-Mu. Kami percaya Engkau ada di dalam kehidupan kami. Engkau memegang kami, Engkau menetapkan jalan kami. Kami percaya juga Engkau menegakkan iman kami, agar kami terus berharap kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.